Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Saifuddin Saif. Nah, pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info lagi, berbagi pengalaman kepada pemirsa sekalian. Nah, tentunya bagi kalian yang sudah berkeluarga dan punya anak, tentunya kalian sudah tidak asing dengan dokumen ini, yaitu surat keterangan lahir atau SKL. Nah, SKL ini saya dapatkan untuk satu lembarnya itu harganya Rp200.000 untuk satu lembar atau untuk satu anak. Loh, kok bisa semahal itu? Nah, jadi ceritanya begini. Untuk SKL ini sebenarnya sudah satu paket dengan harga persalinan, biaya persalinan ketika istri kita melahirkan, pertama kali melahirkan dan kemudian bidannya ini jadi istri saya ini kan melahirkan di bidan Nah, jadi ketika istri kita melahirkan di bidan, dibantu oleh bidan jadi untuk biaya persalinan itu sudah sekalian mendapatkan surat SKL ini Nah, ketika saya mendapatkan surat SKL beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian saya mengurus akte untuk anak saya yang pertama ini mengurus akte. Kemudian saya meminta bantuan orang karena saya nggak bisa mengurus sendiri karena saya kesehariannya adalah seorang guru mengajar tentu saya punya kesibukan yang jika saya tinggalkan itu dampaknya kepada anak didik saya jadi nggak ada yang menggantikan saya dan lain sebagainya. Jadi saya minta bantuan kepada orang saya amanahkan kepada orang setelah saya mendapatkan orang yang saya bisa mintai saya mintai bantuan saya itu salahnya saya menyerahkan surat SKL ini yang asli, bukan yang fotokopi saya serahkan yang asli kepada orang tersebut karena saya berpikir seperti ini. Kalau sudah ada akte, kalau sudah akte, tentunya SKL ini nggak berguna, nggak berfungsi dong. Jadi ya udahlah saya kasihkan aja kepada orang tersebut. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, saya datang lagi kepada orang tersebut, menanyakan awalnya menanyakan apakah akte anak saya sudah jadi. Ternyata belum, itu 1 bulan, belum jadi. Terus saya rutin itu menanyakan hampir setiap minggu atau setiap bulan itu saya tanyakan sampai kurang lebih 5 tahun, 5 tahun itu nggak jadi akte. Padahal saya sudah keluar biaya banyak untuk pengurusan ini kepada orang tersebut. Jadi saya membayar kurang lebih itu sekitar 500 atau 600 saya lupa itu karena sudah lama sekali, sudah 5 tahun yang lewat. 5 tahun nggak jadi setiap saya setiap saya tanya apakah sudah jadi itu alasannya ada saja alasannya itu alasannya macam-macam lah maka saya berpikir ini anak saya sudah mau 5 tahun sudah mau masuk TK belum ada akte akhirnya sudahlah saya anggap orang tersebut nggak bisa dipertanggungjawabkan lah kinerjanya nggak bisa dipertanggungjawabkan itu nanti urusannya dia sama Allah. Akhirnya saya harus segera membuat akte dong dan di antara syarat membuat akte kan harus punya SKL. Maka saya menghubungi bidan yang dulu membantu istri saya melahirkan anak pertama saya saya bilang kepada bidan tersebut, Bu Bidan, saya mau minta SKL lagi surat keterangan lahir anak saya karena yang pertama dulu saya ceritakan kronologinya jadi saya kasihkan yang asli, Bu. Bagaimana ini, apakah Ibu bisa bantu? Apa kata bidannya? Oh maaf, untuk SKL ini kami hanya mengeluarkannya 1 kali jadi nggak bisa lagi kita mengeluarkan. Oh, saya bingung lah, kalau nggak bisa gimana anak saya mau dapat akte dong kalau saya nggak dapat SKL, kalau anak saya nggak punya SKL.
Akhirnya saya terus negosiasi dengan bidan tersebut ya. Tetap bidan tersebut bilang nggak bisa karena kita cuma 1 kali mengeluarkannya ya. Jurus terakhir saya keluar akhirnya ya. Mungkin bidan ini ya mungkin maksudnya kalau mau mengeluarkan lagi, kalau mau kita keluarkan lagi harus biaya ya. Maka saya inisiatif lah, saya tanyakan, Bu, kalau memang harus mengeluarkan biaya lagi berapa? Ya. Ternyata benar ya, bidan tersebut ya setelah saya ya ajukan ya permohonan, ya ajukan apa namanya pembayaran mau biaya lagi berapa, bidan tersebut bilang bisa ya, tapi biayanya untuk 1 SKL 200.000. Wah, saya terkejut. Saya kira ya untuk biayanya itu ya kalau memang harus keluar biaya mungkin cuma untuk biaya ngeprint doang lah 1 lembar kayak gini mungkin cuma 10.000 ya, atau 20.000 atau paling mahal 50.000 lah. Ketika dengar 200.000 itu saya kaget. Ya. Ini nggak salah, Bu, nggak salah ini, Bu. Ya, iya 200.000, nggak bisa kurang, ya 100.000 lah atau gitu saya nego itu ya. Nggak bisa, ini sudah harga pas. Ya. Karena saya mintanya 2 ya. Jadi kasusnya itu anak-anak saya itu karena saya sudah telanjur minta bantuan dengan orang yang saya minta bantuan tadi ya, jadi anak saya yang kedua kita lahir saya juga minta bantuan ke dia ya, biar sekalian jadi gitu loh. Ternyata orang tersebut nggak amanah, ya sudah 400.000 saya harus mengeluarkan, itu nggak bisa dinego ya. Ya sudahlah, daripada saya ya nggak dapat SKL, anak saya nggak punya akte, ya sudah saya korbankan 400.000, bismillah. Nggak apa-apa, Bu, besok bisa diambil, ya bisa. Jadi ketika saya ngambil SKL-nya itu kata bidannya, sebenarnya yang paling penting itu nomor serinya, Mas. Ya. Jadi nomor seri ini bisa dilacak ini nantinya ya. Ini benar-benar lahir di sini apa enggak. Jadi ini bisa dilacak. Ya sudah, Bu, nggak apa-apa. Ya, saya bayar 200.000. 400 untuk 2 anak ya, 400.000. Insya Allah ya. Nah, dari kejadian ini ya saya ingin berbagi. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal lah kepada pemirsa sekalian. Yang pertama, kalau kita sudah memutuskan ya untuk mengamanahkan kepada orang lain ya untuk pembuatan akte, KK, KTP dan lain sebagainya, itu yang harus kita perhatikan adalah kita benar-benar tahu track record orang tersebut ya. Rekam jejaknya itu seperti apa. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan cara kita bertanya kepada orang-orang yang biasa minta bantuan kepada orang tersebut. Ya gimana rekam jejaknya, gimana track recordnya, bagus nggak kinerjanya gitu. Kalau nggak bagus ya sudah kita cari yang lain. Ya jangan kita paksakan. Ya karena kalau kita paksakan itu yang repot kita sendiri nantinya ya. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau kita benar-benar sudah memutuskan untuk minta bantuan orang yang kita nggak mengurus sendiri, ya itu kita harus tahu rekam jejak orang tersebut. Ya. Yang kedua, untuk SKL ini sebenarnya, ya untuk SKL ini, itu nggak harus kita mengurus ke bidan yang lama, ke bidan yang dulu membantu ya persalinan istri kita. Ya. Itu nggak harus ke bidan tersebut. Ternyata setelah saya ya berkonsultasi dengan RT, ya RT setempat. Ya. Karena kemarin kan ketika mengurus akte ini saya ya tentunya harus mengurus ya persyaratan-persyaratan dari RT ya. Jadi saya ke tempat RT tersebut ya saya ceritakan kronologinya kenapa saya sampai ya telat mengurus akte ini ya dan lain sebagainya. Ketika saya ceritakan ya masalahnya, RT tersebut kaget ya. Mas, untuk ya surat keterangan lahir itu sebenarnya nggak harus minta ke bidan yang dulu membantu ya persalinan istri Mas, itu bisa diurus di kantor desa ya. Dan biayanya tentu lebih murah katanya. Ya, enggak sampai 200.000-an, ya mungkin ya 50.000 ya, mungkin untuk biaya administrasi lah seperti itu. Oh, saya kaget. Oh, bisa, Mas. Oh, Pak, diurus di ini ya, di mana? Di kantor desa bisa ya. Jadi Mas datang aja kantor desa, ya, nanti dikasih tahu tuh persyaratan-persyaratannya apa saja gitu. Oh, ya saya pikir ya nggak apa-apa lah. Ini sudah terlanjur ya. Saya anggap ini pengalamannya sangat berharga. Jadi pengalaman itu sangat berharga dan sangat bernilai. Ya udah. Nanti kedepannya kalau ada apa-apa saya
bisa langsung mengurus sendiri, maksudnya nggak harus ke bidan dan lain sebagainya. Itu untuk yang kedua ya. Jadi yang kedua ini untuk SKL yang untuk pemirsa yang kehilangan SKL, yaitu nggak harus mengurus ke bidan yang dulu membantu melahirkan atau membantu persalinan istri kita. Jadi bisa diurus juga di kantor desa. Itu yang kedua. Yang terakhir, hendaklah bagi kita semua, ketika kita mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti ini, itu jangan sampai kita dalam pengurusannya nantinya itu kita menyerahkan dokumen yang asli, jangan ya. Kita fotokopi, yang diserahkan adalah fotokopinya, yang asli kita simpan ya. Walaupun ini kayak kasus saya tadi ya, SKL ya. Gunanya apa SKL ini ya? Walaupun akte kita sudah jadi, akte anak kita sudah jadi, gunanya yaitu nanti untuk sebagai backup kalau suatu saat aktenya hilang ya. Jadi kita masih punya SKL ini, jadi kita bisa ngurus lagi akte seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyerahkan dokumen yang asli. Kasih aja yang fotokopiannya, yang asli kita laminating, kemudian kita simpan rapi di rumah. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya bagi ya, pengalaman saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.